Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baiklah anak-anak ustazah, hari ini kita akan belajar tematik tema 2 subtema 1. Sebelum kita mulai belajar, tidak lupa kita membaca doa terlebih dahulu. Kalau pekan lalu kita sudah belajar tentang benda padat dan benda cair, sekarang kita akan belajar tentang benda berwujud gas. Coba perhatikan percakapan berikut. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Dengan bantuan angin balon. Angin? Apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa kamu bisa menggelembung? Karena di dalam perutku juga ada udara perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna ya bagi kita, jawab sang perahu. Nah, udara ini adalah salah satu contoh benda berwujud gas. Benda gas itu apa, ustazah? Nah, benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya apalagi, ustazah? Contoh yang lain, asap, kemudian oksigen, karbon dioksida, kentut juga merupakan contoh benda berwujud gas. Sekarang perhatikan gambar berikut. Apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-temannya? Ya, mereka sedang melakukan permainan kepala, pundak, lutut, kaki. Benny berkata, bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada di dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Apakah teman-teman mau tahu? Ini adalah contoh aturan di rumah Benny. Bangun pagi pukul 5. Setelah bangun merapikan tempat tidur. Selalu minta izin bila bepergian. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Sore hari membantu pekerjaan orang tua. Pukul 19 belajar dengan rajin dan pukul 21 tidur untuk beristirahat. Ini adalah contoh aturan di rumah Benny. Anak-anak ustazah di rumah juga punya aturan ya. Ingat, setiap aturan harus dipatuhi. Bacalah percakapan berikut. Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Banyak sekali manfaatnya. Coba Benny bayangkan, jika dalam bermain tidak ada aturan, apa yang akan terjadi? Pasti kita akan berbuat semau kita, Bu. Nah, apa nanti akibatnya? Bisa bertengkar, Bu. Iya, benar. Jadi menurut Benny, apa manfaat aturan itu? Dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur. Iya, benar sekali Benny. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Jadi, anak-anak ustazah, aturan itu manfaatnya dapat membuat hidup kita teratur dan juga melatih kita untuk bersikap disiplin. Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan seseorang
terhadap peraturan yang berlaku. Waktu istirahat telah tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan juga ada yang bermain bekel. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Beni sedang fokus menjentikkan kelerengnya. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Perhatikan percakapan berikut. Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Tanya Beni. Kemudian Mei menjawab, caranya setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Cara ini disebut dengan pengurangan berulang. 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Sama artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih Mei, kata teman-temannya. Sama Beni, Edo, jawab Mei. Oke anak-anak ustazah, jika pekan lalu kita sudah belajar perkalian, sekarang kita akan belajar pembagian. Pembagian itu bisa dicari dengan pengurangan berulang hingga hasilnya 0. Perhatikan contoh berikut. Koko punya 9 butir kelereng. Kelereng itu dibagikan kepada 3 temannya. Maka setiap anak mendapatkan kelereng sebanyak titik-titik butir. Nah, berarti 9 butir kelereng dibagi kepada 3 orang anak. Maka bentuk pembagiannya adalah 9 dibagi 3. Oke, 9 dibagi 3 ini kita cari dengan pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Nah, kita kurangi dulu. 9 dikurang 3 hasilnya adalah 6. Karena hasilnya ini 6 belum 0, maka kita kurangi lagi. 6 dikurang 3 sama dengan 3. Masih belum 0 hasilnya. Kita kurangi lagi. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Oke, di sini sudah 0 nih hasilnya. Kemudian barulah kita hitung ada berapa kali pengurangannya. Di sini ada 1, 2, 3. Maka kita bisa menulisnya seperti ini. 9 dibagi 3 sama dengan 9 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3. Karena ada pengurangannya sebanyak 3 kali. Dan hasil akhirnya ini adalah 0. Lalu karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali, maka 9 dibagi 3 itu hasilnya adalah 3. Bukan 0 ya, karena di sini ada pengurangannya 3 kali. Jadi hasil 9 dibagi 3 adalah 3. Contoh. Kerjakanlah soal berikut. Gunakan cara pengurangan berulang. Contoh soal nomor 1. 4 dibagi 2 sama dengan 4
dikurangi 2 dikurangi 2, hasilnya di sini sama dengan 0. Sampai di sini belum selesai ya anak-anak. Hasil dari 4 dibagi 2 itu bukan 0, tetapi kita lihat ada berapa kali pengurangannya. Nah, di sini ada 1, 2, iya ada 2 kali pengurangan. Maka hasil 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Contoh berikutnya, 8 dibagi 4 sama dengan 8 dikurangi 4 dikurangi berapa lagi? Ya, dikurangi 4. Hasilnya sama dengan 0. Anak-anak ustazah harus ingat, hasil 0 ini bukanlah hasil dari 8 dibagi 4 ya. Tetapi kita lihat ada berapa kali pengurangannya. Ada 2 kali pengurangan. Maka hasil 8 dibagi 4 itu adalah 2. Oke, cukup sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Semoga anak-anak ustazah